Aku kayaknya udah lebih sadar bahwa perubahan itu bisa dicapai lewat banyak jalur gitu. Aku dipercayakan juga untuk memproduksi dan mengkompos sebuah lagu gitu ya. Mau apapun itu adalah hak setiap manusia gitu. Senang sekali karena memang ini project yang sudah ditunggu-tunggu, sudah dari syutingnya tuh kayak udah setahun 2 tahun yang lalu gitu ya. Jadi rasanya senang akhirnya bisa keluar dan akhirnya bisa sharing karya-karya yang sudah lama disimpan. Senang sekali mendapatkan project yang paket komplit gitu. Maksudnya di sini aku diberikan kesempatan untuk berperan sebagai Jeng Sri dan Jeng Sri itu memiliki karakter dan juga memiliki cerita yang sangat unik. Anak kedua di keluarga Bu Broto yang juga memiliki konflik internal, ingin mencari jati diri dan sebagainya. Jadi karakternya tuh asik banget. Di luar itu juga Jeng Sri adalah seorang musisi, jadi di filmnya tentunya harus ada elemen musik yang kuat. Jadi aku dipercayakan juga untuk memproduksi dan mengkompos sebuah lagu gitu ya bersama Danila yang juga menjadi bagian dari bandnya Sri. Jadi seru banget lah di sini. Aku nyanyi, aku acting juga gitu, dan itu memperkaya pengalaman aku lah. Kalau OST sebenarnya awalnya nggak langsung dibahas. Yang dibahas justru aku harus membuat lagu untuk si karakter. Karena karakternya itu memang nyanyi dan bikin lagu. Jadi harapannya juga aku bisa involve untuk membuat lagu di dalam film. Justru OST itu pembahasan sedikit lebih lanjut, sedikit lebih nanti gitu. Akhirnya jadi mulai ada pembahasan, OST-nya kayaknya asik deh kalau mau bisa menyanyikan juga gitu. Senang yang tadi aku bilang sih, kayak aku merasa senang kalau ada project di mana aku tuh diberikan beberapa medium kreatif gitu. Kadang-kadang kalau film kan lebih banyak acting gitu, atau aku udah cukup sering sih nyanyiin soundtrack. Tapi untuk nulis lagu gitu ya untuk sebuah film itu adalah sebuah elemen ekstra lagi nih yang aku bisa lakukan di film ini. Jadi itu menyenangkan banget gitu. Iya, menurut aku penting sih perempuan itu memiliki pilihan gitu. Pilihan itu bukan selalu soal pekerjaan aja gitu ya, bahwa kita juga bisa kerja dong, kita juga bisa ngelakuin semua hal ini, tapi juga even pilihan untuk ya menjadi ibu rumah tangga, jadi apapun itu tuh juga empowerment gitu. Menurut aku penting bahwa itu aja yang kita bahas, bahwa perempuan tuh punya pilihan, perempuan tuh bisa memilih. Apapun perannya, apapun yang ingin kita lakukan, apapun impian itu buat kita, kita berhak pursue mimpi itu gitu. Jadi itu yang aku harapkan, bahwa anak-anak muda kalau melihat aku dan perjalanan aku, sebenarnya yang aku lakukan adalah memperjuangkan pilihan aku gitu. Pada saat aku pengen kuliah, pada saat aku pengen S2, pada saat aku pengen melakukan project apapun itu karena aku memperjuangkan pilihan aku gitu, dan aku pengen gitu bahwa perempuan-perempuan muda di luar sana bisa merasakan hal yang sama, bisa termotivasi yang sama dengan impian mereka apapun itu gitu. Jadi kalau film dan musik itu ini udah menjadi outlet
apa ya, outlet hobi kayak passion aku aja gitu. Tapi memang kedepannya kayaknya nggak akan mengambil waktu full time yang seperti dulu-dulu kayak gitu, karena aku juga akan punya beberapa project, mau itu di dunia bisnis ataupun di dunia pendidikan yang akan aku geluti gitu dan akan aku mulai kerjakan seperti itu sih, Mbak. Yang paling dirindukan kehangatannya, keluarga tentunya, makanannya, semuanya ya. Kayak susah karena kan aku besar di Indonesia, besar di Jakarta, jadi pasti semua hal tentang Jakarta aku rindukan. Tapi mungkin kalau dari sisi aku sekarang balik, apa sih yang pengen aku bawa gitu ya, ya menurut aku yang pertama adalah kayaknya human capital gitu ya, bahwa aku sadar bahwa maju atau tidaknya sebuah negara itu biasanya in the quality of its people gitu. Mungkin makanya karena itu aku punya teori, aku punya bias atau aku punya kecenderungan untuk mengangkat pendidikan gitu, karena human capital atau sumber daya manusia adalah tempat di mana harusnya diberikan investasi terbesar gitu. Dan itulah yang akan make or break a country. Jadi dan bukan hanya sekadar pendidikan saja, tapi lebih ke mindset juga gitu ya, keterbukaan, wawasan, dan semua hal itu gitu. Dan ya mudah-mudahan aku nanti bisa menemukan peran juga yang membantu gimana caranya itu bisa terjadi gitu. Iya, pasti sih. Aku kalau main film juga sangat memedulikan pesan apa yang ingin disampaikan. Film Lost Man ini sangat mengangkat kekuatan perempuan sih. Bahwa yang sebenarnya yang running Lost Man-nya aja itu sebenarnya Bu Broto yang lebih aktif dan anak-anak perempuan yang lebih aktif. Jadi itu menurut aku sangat menarik gitu. Hal-hal seperti itu tuh diangkat. Dan di luar itu juga Jeng Sri dan juga Mbak Pur itu dua-duanya sangat berani menyampaikan pendapat, sangat opinionated dan mengejar impian masing-masing gitu ya. Jeng Sri khususnya dia ingin menjadi penyanyi, walaupun itu berarti melawan status quo atau melawan sesuatu yang dianggap lebih konvensional atau tradisional, dia berani gitu melangkah gitu demi kebahagiaan dia sendiri gitu. Jadi pesannya penting sih gitu menurut aku. Aku balik lagi, aku tuh selalu ngebahas kalau kayak gitu tuh, kita balik lagi kepada kemanusiaan gitu sih, bahwa setiap manusia itu berhak loh mengembangkan diri sendiri mereka gitu. Mau itu nyambung atau enggak sama kerjaan mereka nanti, mau apapun itu adalah hak setiap manusia gitu. Dan jadi kalau menurut aku pertanyaan itu tidak manusiakan perempuan sih gitu. Pada saat ada yang bertanya kayak kenapa harus sekolah tinggi-tinggi itu seakan-akan ya beranggapan bahwa satu-satunya fungsi wanita adalah hal-hal yang di luar pengembangan otak atau pengembangan intelektualitas gitu ya. Itu tentunya nggak benar ya. Mau peran apapun itu dalam society ini, kita tetap berkontribusi yang sangat besar gitu. So itu sih menurut aku gitu. Tapi ya nggak jarang ya aku mendapatkan kata-kata seperti itu, dan even adik-adikku, adik-adik itu maksudnya adik-adik perempuan di luar sana yang generasi di bawah itu juga masih sering mendapatkan itu gitu. Dan ya aku sih berharap, makanya kadang-kadang kita butuh melihat orang lain kayak kalau misalnya mau bisa gitu, mungkin aku juga bisa kali ya gitu. Itu kadang-kadang kalau mikir bahwa aku punya peran di situ membuat aku happy lah gitu, paling nggak bisa menjadi satu source
inspirasi gitu buat teman-teman. Dulu tuh aku tuh kayaknya masih sangat rigid dan sangat terstruktur tentang apa yang aku anggap jalan yang paling tepat untuk menuju kesuksesan atau menuju impact gitu. Tuh aku bisa membawa sebuah perubahan. Kalau sekarang aku kayaknya udah lebih sadar bahwa perubahan itu bisa dicapai lewat banyak jalur gitu. Dan kadang-kadang belum tentu yang seperti kita plan gitu. Kayak aku tuh dulu ya gitulah, anak yang masih bener-bener ya pokoknya hidup tuh harus seperti ini gitu, agak-agak lebih agak-agak lebih terstruktur itulah gitu. Kalau sekarang aku sedikit lebih melihat kesempatan yang ada, melihat ruang yang ada, dan gimana caranya aku bisa lewat berbagai peran dalam hidup aku bisa melakukan dan membawa perubahan yang positif itu gitu.